Mencinta dan dicintai adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa dalam kehidupan seorang manusia. Dan bahkan saya katakan ini adalah suatu pengalaman yang very unforgettable sepanjang Unforgettable. kehidupan kita semua. Betul nggak ya? Iya. Seseorang itu bisa lebih pintar gitu ya kalau dia lagi jatuh cinta. Lebih bego gitu, lebih bodoh gitu Ada ya. ya gitu ya. Ada yang tahan sakit gitu ya. Dan bahkan bisa melakukan banyak sekali upaya-upaya yang nggak bisa dipikir oleh orang-orang yang lagi dalam kondisi normal gitu ya. Nah, seperti hari ini dengan topik yaitu unconditional love. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan juga bersama dengan istri saya. Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa semuanya. Hari ini kami akan menampilkan sepasang suami istri, anak-anak muda yang luar biasa memberkati banyak anak muda lainnya dalam pelayanan mereka, yaitu pasangan suami istri Raditya Oloan dan Joanna Alexandra. Ya, oleh karena itu pemirsa sekalian jangan lupa untuk berbagi ulang kepada banyak orang-orang yang lain dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel ini yaitu YouTube Anugerah Ministries. Yuk kita lihat satu tayangan menarik berikut ini. Jangan buru-buru kasih titik di kehidupan orang yang sedang diproses Tuhan. Kata-kata itu dikutip dari Raditya Oloan, seorang pastor dan mentor yang banyak sekali menginfluence kehidupan anak muda saat ini. Kata-kata itu bukan cuman keren-kerenan untuk jadi quote, namun lahir karena ada pengalaman pribadi Radit dan istrinya Joanna ketika Tuhan memproses kehidupan mereka. Masa lalu mereka yang kelam mulai dari pecandu narkoba, pengedar, kehidupan seks masa muda yang liar sampai hamil di luar nikah, serta masih banyak lagi pemberontakan terhadap Tuhan yang mereka lakukan, rupanya tidak menghentikan anugerah Tuhan mengejar hidup mereka. Hingga akhirnya kasih Tuhan yang tanpa syarat itu menangkap mereka di fase terberat kehidupan mereka berdua. Apa yang terjadi ketika unconditional love menjamah kehidupan mereka? Penasaran kan? Langsung saja saksikan selengkapnya di Good News Program. Melebihi seorang adik kakak. Memang kami sudah dekat lama, dia sudah kenal dengan keluarga saya, bahkan dia senang banget nginep di rumah. Open your eyes, here I'm goodness for you. Unconditional love itu adalah cinta tanpa syarat. Nah, itu seperti cinta yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Tapi apakah benar manusia juga bisa mencintai sesamanya dengan unconditional love? Menurut aku cintaku pada kamu juga unconditional harusnya. Oh, terima kasih. Okay. Tapi itu pertanyaan harus dijawab sama narasumber kita. Kita hostnya hari ini, halo. Oke. Nah, pemirsa, kita tampilkan sama-sama narasumber kita hari ini, Raditya Oloan dan istrinya Joanna Alexandra. Halo guys. Hai, halo semuanya. Ya, puji Tuhan. Ya, thank you banget ya untuk your availability dan juga ketersediaannya untuk kita bisa melayani bersama-sama di Good News Program. Right. Thank you udah diundang. Seru banget ini pasti. Kalian itu loh pasangan yang luar biasa. Lihat nih, suami sama istri rambutnya kompak panjang. Iya, saya suruh aja kompakan nggak mau. Iya, oh sama-sama pakai pink ya kaosnya. Terus lihat juga. Nggak mau kalah sama hostnya hari ini. Waduh, rambutnya Joanna dong. Banget. Aduh, kayak mermaid. Bagus banget. Kamu baru mentas dari laut ya? Iya, saya nangkap dari laut. Oh jiwa ya, aku jiwa ya. Well, kalian adalah sosok satu pasang yang luar biasa yang kami tahu bahwa kalian memberkati banyak sekali orang-orang, bukan cuma orang-orang muda ya, tapi lintas generasi. Nah, ada statement tadi yang kita omongkan bahwa mencinta dan dicinta itu membuat orang berjuta rasanya gitu loh. What do you think about that gitu? Iya, saya setuju banget sih dengan statement itu ya, bahwa cinta itu mengubahkan sekali. Nggak hanya mengubahkan orang bisa menjadi lebih baik, tapi ketika kita berusaha mencintai, saking jatuh cintanya, kita jadi lupa diri gitu loh. Nah ini kan sebuah konsep cinta yang salah ya. Jadi saya setuju banget sih bahwa cinta itu
memang the most powerful energy, bahkan orang dunia pun menyadari bahwa cinta itu segitu kuatnya. That's right, ya, bisa cerita nggak kalian bagaimana kalian memulai percintaan atau hubungan kalian gitu? Ya, aku sama Joanna itu udah sahabatan dari tahun 2000-an ya, 2002. 2002. Ya, sampai akhirnya kami pacaran di tahun 2006 dan kami menikah di tahun 2007. Dan memang kami mungkin lebih mudah bagi kami untuk mencintai apa adanya karena memang saya itu karena udah sahabatan sama Joanna lama dan saya ini adalah macomblangnya dia. Wow. Jadi saya memperkenalkan dia kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Oh, lu mau nggak sama teman gua? Mau. Padahal sebenarnya aku suka banget sama dia, Koci. Jadi suka gitu. sama dia, cuman ternyata tidak jadian, malah dia ngenalin aku ke cowok-cowok. Gitu. Jadi saya benar-benar sahabat dia pada sampai ketika saya pun terjerumus dalam narkoba pun dia salah satu pasien setia saya. Gitu. Wow, jadi maksudnya dia usernya gitu. Dia user tapi nggak pernah bayar karena seorang sahabat. Oh, wow. Oke. Nah, jadi friends with benefits-nya berbeda ya. Tahu sekali. Betul ya? Iya betul ya. Friends with benefits-nya dalam scope yang berbeda gitu ya. Dalam arti yang berbeda. Betul. Nah, ini yang membuat kami, kalau saya pribadi sudah tahu dia dari dekat. Jadi ketika kami berhubungan, kami menikah, sepertinya walaupun banyak juga hal-hal yang terjadi di tengah jalan, tapi seperti kami sudah mempersiapkan diri karena apapun yang terjadi sudah tidak jauh dari pengenalan yang kami sudah miliki sebelumnya sih. Nah, jadi berarti bandelnya bandel bareng gitu kan ya. Terus tadi Joanna bilang katanya dia udah naksir kamu duluan, tapi kamu malah promosiin dia ke teman-teman kamu. Kayak kamu naksir aku duluan gitu ya. Excuse me. Jadi kapan akhirnya Radit itu sadar gitu kalau aku tuh sebenarnya juga cinta sama Joanna gitu. Itu tepat di tahun 2006 sekitar sebulan sebelum bulan Mei itu apa? April. Jadi di bulan April itu tiba-tiba saya dimunculkan sebuah perasaan yang suka melebihi seorang adik kakak. Memang kami sudah dekat lama, dia sudah kenal dengan keluarga saya, bahkan dia senang banget nginep di rumah. Wow. Dan nginep di rumah itu benar-benar bukan friends with benefit ya, benar-benar adik kakak. Kita nggak ada hubungan-hubungan TTM, benar-benar sahabatan gitu loh. Wow. Nah tiba-tiba muncul perasaan suka, nggak lama langsung saya tembak ya langsung diterima tanpa panjang lebar. Jadi pas akhirnya Radit bilang, Joko gue tiba-tiba suka sama lo ya. Wow. Terus aku dalam hati, dari dulu kayak gitu ya. Wow, amazing. Ya, ngomong-ngomong ini bagi beberapa pemirsa yang mungkin belum tahu usia kalian. Would you mind to share your age? Saya hari ini berusia 36 tahun dan Joanna 33. Dan bulan depan 34 tahun. Wow. Itu hadiahnya makanya rambutnya di ini. Nah, ini warnanya salah satu. Oke, good, nice. Nah, pada waktu di episode sebelumnya nih, waktu kami undang Radit di Good News Program nih ya, menceritakan tentang kehidupan kalian yang dulunya sangat nggak baik gitu loh. Waktu itu apa sih titik baliknya sehingga akhirnya kalian tuh bisa menyadari bahwa itu hidup yang nggak baik dan kemudian kalian sold out for Jesus Christ? Iya, sebenarnya momen kami terjumus dalam narkoba, sempat terjerumus juga ditangkap polisi, kami berdua sempat ketangkep. Memang itu tidak bikin kami kapok. Kapoknya cuma sesaat, kapoknya juga cuma sekedar karena kenapa gua ketangkep ya? Kayaknya lebih kurang lihai berarti nih. Kamu jadi kurang lihai. Kamu jadi berhenti jualan sih. Iya, saya jadi berhenti jualan narkoba tapi tidak kapok untuk memakai narkoba dan dalam kehidupan yang lainnya. Cuman satu waktu kami dalam hubungan, memang kami tidak melakukan hubungan yang sehat dalam Tuhan. Kami jatuh dalam hubungan seks sebelum menikah sampai satu titik. Waktu itu Joanna mengandung ya. Joanna mengandung dan momen itulah membuat saya sadar, ya ampun, gue mau jadi bapak, umur 22 tahun, belum punya pekerjaan settle, kuliah juga gak jelas, gue mau ngapain ya? Nah, jadi hopelessness itu membuat saya jadi mencari terang itu. Ketika saya merasa saya bobrok, saya hancur, saya sadar saya rusak, akhirnya saya menyadarkan diri saya bahwa oke deh, kalaupun hidup lo hancur ke depan,
at least lu bikin satu perbuatan benar, yaitu mengakui dosa sama papa mama, mengakui kesalahan. Dan sisanya udah nanti aja, ngomongin nanti. Akhirnya saya memutuskan untuk yuk kita maju, kita ngomong ke orang tua. Nah, momen saya ketemu orang tua saya inilah yang mengubahkan ya, termasuk sama orang tuanya Joanna. Waktu saya datang ke papa saya itu, papa saya sama sekali tidak menganggap saya sebuah sampah, sebuah aib. Tapi kita tahu ya, di adat istiadat Batak itu, kehamilan itu bukan sebuah hal yang biasa di luar nikah. Apalagi kalau saya harus melangkai saya punya kakak. Itu sebuah aib yang bisa membuat keluarga saya, kalau di adat istiadat yang sesungguhnya itu di-excluded. Wow. Nah, tapi yang luar biasanya papa saya waktu itu malah setelah mendengar kabar itu, dia menangis, nggak bisa bicara apa-apa, dan dia bilang, besok kita ketemu ya. Nah, waktu dia besok ketemu kami benar-benar dilakukan apa ya, habis ditraktir makan, lalu papa saya bilang, Dit, papa tahu bikin keluarga nggak mudah, membangun keluarga nggak mudah. Papa tahu kamu belum punya keuangan yang settle, kamu pasti butuh bantuan, I will support you. Tapi kamu jangan takut ya, kamu jangan takut. Ingat ini, kalaupun besok kamu bikin kesalahan lagi, kalaupun kamu besok bikin dosa lagi, bahkan hal-hal yang jahat sekalipun, I will die for you. Wow. Nah, jadi your dad really apa said yang that. papa saya, yes, justru kasih dari papa saya yang tanpa syarat, yang di luar imajinasi saya, karena saya pikir saya akan dimarahin, dibuang. Ya, at least minimal kata-kata kasar lah. Tapi tidak ada sedikit pun intonasi tinggi, kata-kata kasar, kata-kata mengancam, mengintimidasi. Tapi justru penerimaan, kasih, embrace ya, dia mampu memeluk saya dalam kehinaan dan kekotoran saya. Dan itu yang membuat saya, kesombongan saya, keakuan saya, ketakutan saya itu seperti hancur seketika hari itu. Jadi itu titik baliknya ya, kemudian Raditya hidupnya berubah. Itu titik balik. Oke, bagaimana dengan Joanna? Ini ternyata Joanna juga punya masa lalu yang notable gitu ya. Jadi memang peristiwa kehamilan aku itu juga adalah titik balik aku sih. Jadi waktu aku hamil itu aku usianya 20 tahun. Dan itu aku baru selesai promo film layar lebar aku yang kedua. Jadi mungkin bisa kebayang ini ceritanya karirnya kayak baru mau mulai naik nih, tiba-tiba aku hamil di luar nikah. Dan memang jujur sih hal pertama yang terbersit ya kita gugurkan saja gitu. Karena ada beberapa teman aku yang sudah pernah melakukannya, aku tahu tempat-tempatnya, harganya. Cuman ya entah kenapa akhirnya diundur sampai akhirnya waktu itu Radit bilang kalau oke, kita harus gimana nih, kalau kamu mau lanjut aku dukung. Dan aku kaget dong, ini Radit. Aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata Raditya Oloan yang karena dulu kan dia gak kayak gini. Dulu kan dia bandar narkoba, walaupun dia sayang sama aku tapi he's not seperti inilah intinya. Not a husband material lah. Boyfriend material lah, tapi kalau husband material aku gak kebayang gitu. Narko material men gitu. Jadi kamu kaget dong waktu Radit bilang kalau dia mau meneruskan kehamilan kamu gitu? Kaget banget sih. Tapi itu adalah salah satu hal yang lumayan meneguhkan ya, kayak oke nih kalau memang pacar aku mau bertanggung jawab, I think I want to do this. Karena aku merasa sama yang Radit bilang, dari kemarin-kemarin banyak banget bikin dosa, banyak banget kehidupan kayaknya gak bener, aku mau kemana ya? Apakah kalau aku aborsi, aku akan bisa selesai dari semua permasalahan ini gitu kan? Akhirnya aku pikir, aku udah gak tahu lagi karirku mau gimana, dan aku bener-bener serahin hidup aku sama Tuhan gitu. Ini kita gak pernah tahu what happened gitu. Tetapi sebenarnya yang dicari oleh terutama anak-anak muda nih ya, di dalam kondisi yang seperti itu, seks bebas lah, narkoba dan yang lain-lain, semua anything mungkin yang terjelek dalam kehidupan udah pernah kalian berdua lakukan. Sebenarnya yang dipikirin pada waktu itu tuh apa? Bisa share gak? Ini Joanna dulu deh, I'm very interested to hear from you. Sejujurnya yang dipikirkan saat itu adalah I feel empty inside. Aku merasa nggak ada, ya udahlah, just do anything that I want gitu. Dan memang aku punya background waktu aku kecil orang tua aku bercerai. Walaupun sekitar 3 tahun kemudian mereka sudah menikah kembali, sudah lahir baru juga. Oh, mereka ini maksudnya remarried together? Ya, mereka remarried lagi dan sekarang makin dahsyat juga melayani Tuhan. Tapi pada saat mereka menikah kembali, aku
nggak mengambil kesempatan itu untuk ya udah aku mau membaik, tapi aku malah makin jatuh. Dan jadi aku mencari kasih sayang di luar sana gitu. Aku cari teman-teman, makin rusak, makin ya nggak apa-apa deh gitu. Karena aku merasa aku nggak disayang. Aku rasa aku layak lah untuk merusak diriku because I am not loved. Itu sih yang aku. Maksudnya, Radit, you are blessed. Your wife is very pretty. Yes. Yeah. Puji Tuhan. I'm also very pretty. Handsome dong, kan cowok. Amin. Ya, boleh nggak maksudnya wanita secantik kamu, boleh share nggak? Maksudnya itu pertama kali when you lost your virginity, gitu loh. Apa yang dalam pikiran kamu gitu? Oke, saat itu terjadi, aku di umur yang masih sangat muda banget. Dan aku merasa aku mencoba mengisi kekosongan hati aku, tapi di lain sisi juga aku merasa aku nggak mau kehilangan pacar aku ini nih gitu. Karena kalau aku kehilangan nanti siapa yang temenin aku, siapa yang jadi temen ngobrol gitu. Jadi walaupun masih sangat muda, cuman pikirannya masih ya nggak mau kehilangan karena aku merasa aku nggak disayang sama orang tua. False love itu tadi. Karena false love itu lagi. False love, oke. Setelah kehilangan virginity pun juga bukan berarti menjawab pertanyaan-pertanyaan aku kan, malah terjadi ikatan yang nggak seharusnya, kita jadi posesif dan segala macem. Jadi itu real ya, terjadi for real itu, posesif and mungkin merasa tertuduh, bersalah. Itu bisa cerita sedikit lebih dalam tentang itu nggak? Merasa tertuduh dan merasa aku tahu aku salah, tapi ya udah deh daripada aku sendirian, daripada aku nggak punya pacar. Terus kayak mungkin tekanan peer pressure juga ya, kalau nggak punya pacar kayaknya nggak keren kalau dulu kan. Jadi itu perasaan-perasaan yang berkecamuk, yang bercampur, tapi aku tahu aku salah, tapi ya I don't know what to do gitu, because I don't have, nggak punya cara pandang tentang cinta yang benar dari Tuhan itu seperti apa. Apakah ada pengaruhnya juga karena Joanna terjunnya di bidang modeling, lalu perfilman, apakah itu juga membawa peran sehingga pergaulan kamu salah? Mungkin kalau boleh jujur sih aku pergaulannya udah salah Bahkan sebelum. Iya. Wow. Ya karena waktu orang tua bercerai juga aku masih muda banget, jadi itu udah mulai mencari kemana-mana lah, terus ditambah juga mungkin kebanyakan nonton film Hollywood kali ya. Jadi ya itu benar-benar tanpa tuntunan orang tua, tanpa tuntunan yang benar, itu menurut aku merusak sih. Kalau dulu ada tayangan ini pasti kamu nggak jatuh tuh. Iya. Berbahagialah. Kalau ada komunitas kan. Berbahagialah orang-orang yang menonton tayangan ini ya, puji Tuhan. Good news, ini adalah good news. Praise the Lord. Iya. Satu Instagram nih kita mau tampilkan. Ya. Wow. Playboy Magazine. Tahun 2006 atau 2007. 2007 itu ya. Oke. Wow. Jadi Joanna juga pernah menjadi model Playboy. Tapi maksudnya maaf nih, apakah kamu sampai telanjang gitu juga? Oh enggak, kalau Playboy yang di Indonesia tidak sampai telanjang. Tapi itu pun juga udah rusuh banget gitu. Iya. Oke. Bisa rusuh, maksudnya rusuh itu apa? Bisa lebih masyarakat kan ditolak banget sama FPI. Betul, saya masih ingat tuh. Produser majalahnya pun sampai masuk ke penjara juga. Padahal sebenarnya kalau ada beberapa majalah lain yang sebenarnya mirip sama ini, cuman karena judulnya Playboy langsung karena dari luar kan, dari Amerika juga ya. So, tell us the story about behind all this. So, kebetulan si yang punya Playboy Indonesia itu adalah produser film layar lebar aku yang pertama, jadi aku kenal dekat. Dan waktu aku ditawarin untuk foto, tadinya mereka pikir, oh kayaknya nggak mungkin dia Joanna mau, Joanna kan baik-baik gitu kan, karena memang peran-peran aku di film adalah anak baik-baik gitu kan. Mereka nggak tahu sebenarnya apa yang aku alami setiap hari di dalam hati ini. Jadi waktu itu pas aku dapat tawarin itu aku seneng banget. Karena aku merasa this is my time to shine gitu kan. Wow. Sih pikirannya dulu. Karena aku merasa semakin ekstrim aku cari perhatian di luar sana, semakin ekstrim lebih baik supaya banyak orang yang tahu gitu. Itulah karena merasa nggak disayang sama orang tua, merasa nggak ada kepenuhan di hati. Jadi
udah kemana-mana deh carinya, dan akhirnya aku terima foto untuk foto itu pun sebenarnya nanya sama Radit. Jadi waktu pertama foto udah pacaran ya kita ya. Yes. Oh, Tanya, diizinin ya sama Radit. Enggak, tapi cowoknya mungkin bangga kali, cewek gua di Playboy magazine gitu. Come on man, you got to make confession. Betul. Iya, Betul, jadi memang iya. kan Playboy itu majalah yang terkenal di dunia. Iya. Jadi ketika pacar saya bisa masuk, tetapi untouchable gitu loh. Kan biasanya kalau orang masuk dikenal, oh berarti tenang, ini cowoknya untouchable loh. Wow. She's fine gitu. Wow, Jadi wow. orang-orang dibikin penasaran, walaupun Joanna nggak pernah pakai baju-baju yang telanjang gitu ya. Tapi saya berpikir bahwa saya bangga pacar saya bisa membuat banyak orang penasaran, tapi she's mine. Wow. Oke. See? Nah, Criminal mind kan? Betul kan? Criminal mind, ini Iya, criminal mind. balik lagi ke poin di mana pada waktu tahu bahwa Joanna hamil, lalu kalian pergi untuk kasih tahu orang tua Joanna. Nah itu bagaimana tanggapan dari orang tua? Yang orang tua Joanna cukup menarik ya, karena waktu saya datang udah ada pendeta di situ. Jadi ceritanya Jadi orang tuaku kan memang sudah menikah kembali dan mereka juga aktif di pelayanan, tapi tinggalnya di Manado waktu itu karena papa dinas di Manado. I see. Itu ada pendeta untuk jagain supaya mereka nggak gebukin kamu atau gimana tuh? Mau langsung dinikahin? mungkin ya, karena pertama kan mama sama mamanya Joanna di rumah dulu. Joanna mamanya di Jakarta waktu itu, dan waktu saya ketemu mamanya lagi nangis-nangisan sama Joanna lah gitu ya. Tapi waktu saya datang mamanya tidak, kamu ya hamilin anak saya, karena mama papanya nih udah bertobat banget dan sekarang menjadi pendeta dua-duanya. Nah, terus waktu saya datang tuh kayak dipeluk calon mantu gitu. Intinya mereka mengatakan bahwa ya what's done it's done, kamu harus bertobat ya, nanti biar pendeta ini akan tuntun kamu, dan pendetanya juga terima kami bahwa ya that's life ya, tapi Tuhan bisa ubah hidup kamu kalau kamu mau gitu loh. Jadi situlah saya nonstop ya untuk grow, walaupun lambat, tapi abis itu saya merasakan berkat Tuhan luar biasa. Kalau saya bisa ngulang, saya bilang saya nggak mau jatuh deh kalau saya ngerti Tuhan sedahsyat ini ya. Iya, karena di episode yang sebelumnya kemarin kan kita udah ngomong nih ya, kelihatannya ada satu false picture atau image yang dibangun di dalam kehidupan yang salah itu ya. Yang seakan-akan duitnya banyak, fun, menggiurkan gitu ya, dan kemudian kayaknya cool banget gitu. Menurut kalian gimana sebenarnya gitu? Memang duitnya banyak kan gitu? Iya, yes, duitnya banyak. Apalagi kalau saya juga jual narkoba, dan Joanna juga menghabiskan banyak waktu dalam syuting kan, makanya dia sekolah juga kami nggak selesai karena kami bekerja di luar. Tapi jujur waktu kami ketangkep polisi pun bagi kami waktu keluar keren kan. Wish, Radit masuk penjara. Tapi keren. Jenderal. Jadi dan semua komunitas kami pun nggak ada yang waduh masuk penjara. Waduh, na'udzubizalik ya, bertobat ya. Gokil nih, jagoan nih, masuk penjara nih. Dan memang keren, kami juga merasa kayak keren. Kemana-mana dilihat orang, wih, doi baru keluar dari penjara. Wih, doi begini, doi begitu, playboy. Nah itu benar-benar pikiran yang salah sekali. Tapi dulu saya nggak pernah berpikir itu salah ya. Dibutain lah istilahnya. Iya. Oke. Nah sebagai penutup di segmen ini nih, maksudnya kan di luar sana pasti banyak orang tua yang juga nggak bisa menerima kondisi anaknya nih. Apalagi kalau misalnya anaknya udah sampai rusak. Mungkin sampai homoseksual, sampai lesbian, atau misalnya sampai hamil di luar nikah. Secara cepat nih, mungkin memang prosesnya nggak bisa cepat, tapi what would you do if you were them? Atau misalnya pada waktu kamu menjadi orang tuanya Joanna atau gimana gitu loh. Bisa singkat. Ya mungkin yang saya akan lakukan adalah persis sama apa yang orang tua kami lakukan. Penerimaan tanpa batas, penerimaan tanpa syarat. Dan mereka selalu hadir di hidup kami dalam setiap situasi. Dan ini pun yang kami lakukan sama anak-anak kami dan ya orang-orang yang kami jangkau ya. Dan selalu berbuah luar biasa. Walaupun kadang-kadang bukan kami yang memetiknya, tapi benih yang kami tanam ketika diterima selalu dampaknya luar biasa. Dan saya ingin menguatkan sih sama semua orang tua, mungkin teman-teman yang memiliki sanak keluarga yang sedang mengalami kehancuran, seringkali truth itu bisa direpresentasikan secara sempurna melalui love ya. Jadi saya pikir bahwa semua orang yang lagi hancur,
mungkin itu adalah seorang Saulus di masa depan ya, yang hendak menjadi Paulus, bahwa keluarga kami menerima kami ketika kami lagi ancur-ancurnya karena dia melihat masa depan kami dalam Tuhan luar biasa. Yes, aku bersyukur banget aku punya orang tua dan juga punya mertua yang bisa jadi safe place. Jadi waktu kita bikin kesalahan, yes mereka kecewa, tapi tegur. Mereka tetap ada di samping kita, mereka tetap bantu kita dan tuntun kita. Itu sih yang membuat kita benar-benar merasa aman dan believe the best ya, they see the best in us. Yes. Amazing banget bisa belajar dari segmen yang pertama ini ya. Oke. Ya, pemirsa sekalian, kita akan tutup segmen ini, tetapi gini, bagaimana dengan Anda? Apakah ada misalnya penyesalan atau mungkin kehidupan-kehidupan yang nggak baik yang pernah Anda alami? Ya, ayo share yuk. Kalau ini Radit dan Joanna tadi udah cukup vulgar nih, terbuka. Waktunya kita, keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Kalaupun Anda tidak bisa menceritakan langsung di kolom chat, Anda lihat ada nomor-nomor telepon yang Anda bisa hubungin, ada tim konseling kami yang juga akan siap untuk membantu dan berdoa bagi Anda. Kami adalah instrumen yang Tuhan pakai untuk bisa melepaskan kemurahan Tuhan buat kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, stay tune hanya di Good News Program. Yes. Heart to heart, kami mulai membangun quality time, kami mulai belajar love languages. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Ya, hari ini kita berbicara tentang unconditional love. Unconditional love itu artinya cinta tanpa syarat gitu ya. Apakah Anda pernah mengalami Anda dicintai oleh orang walaupun Anda misalnya udah melanggar kesepakatan gitu ya. Mungkin ada hubungan-hubungan yang sudah Anda langgar gitu ya. Kalau Anda pernah, Anda silakan bisa bagikan. Siapa tahu kita bisa belajar daripada kehidupan Anda. Nah, hari ini kita menampilkan 2 orang narasumber yang luar biasa. Satu pasang suami istri yang sangat menikmati sekali merasakan unconditional love dari Tuhan dan juga dari orang tua mereka. Ya, silakan. Ya, lanjut kepada Radit dan Joanna. Nah, kita sekarang mau ngomong tentang bagaimana kemudian kalian membangun rumah tangga kalian ya. Meskipun awalnya nggak bagus waktu masuk ke dalam rumah tangga. Tapi ternyata hari ini luar biasa mempermuliakan Tuhan. Boleh diceritakan, silakan. Ya, semua memang butuh proses ya. Kami ketika menikah pun kami pikir everything seem okay. Karena kami nggak ngerti cara membangun keluarga. Yang kami tahu cuman kami sudah bertemu dengan Tuhan dan saya pikir semuanya akan aman. Tapi ternyata kami menemui satu problem demi problem dalam kehidupan. Walaupun kami adalah seorang sahabat, tapi di situ kan kami belum terjadi pembaharuan akal budi ya. Kami belum kenal dengan gereja, kami belum kenal dengan komunitas. Jadi ya walaupun kami akhirnya dijamah oleh Tuhan, tapi hari itu kami melakukan proses ya, yang itu membuat kami banyak nabrak. Dan kami sempat juga dalam kehidupan pernikahan ya, entah itu karena sibuknya bisnis, karena sibuknya pekerjaan Joanna, sampai akhirnya pun saya memutuskan jadi pelayan Tuhan, itu pun sempat membuat hubungan kami berjarak. Dan disitulah iblis ambil kesempatan. Ya bahkan rusak-rusaknya kami justru ketika kami masuk pelayanan. Loh, maksudnya gimana? Jadi belum titik balik? Udah titik balik, tapi ketika kami menjalani hidup dalam pelayanan, ya iblis ambil kesempatan ya. Oh, relapse. Karena ternyata bisa cerita ada beberapa hal. Ya, jadi satu waktu saya jadi pendeta di tahun 2012. Nah, ketika jadi pendeta, ya langsung saya memiliki kesombongan yang hari itu saya nggak sadari. Saya mulai memaksa istri saya untuk baca Alkitab, which is itu bagus kan. Tapi saya paksa, lalu saya paksa anak-anak saya untuk menjadi anak pendeta. Jadi saya kasar, saya intimidatif, saya marah-marah, tapi bukan karena saya sayang sama mereka, karena saya sayang sama jabatan saya. Saya sayang, because you want to look good. Saya sayang dengan, I want to look good. Saya mau anak saya itu dikenal sebagai anak pendeta Raditya Olowan. Nah akhirnya di situ ya terjadilah perpecahan di situ ya. Akhirnya istri saya dalam syutingnya menemukan orang yang terima dia apa adanya. Nah ini menurut ceritanya Joanna ya. Akhirnya di situ kami terpisah. Istri saya pergi tinggalin saya, dan ketika saya
menangis sama Tuhan, Tuhan cuma bilang gini. Kan saya bilang sama Tuhan, saya kutip ayat ya, saya bilang, Tuhan kenapa rumah saya berantakan? Sedangkan saya membangun rumah Tuhan, tapi rumah saya berantakan. Wow. Nah Tuhan tuh kayak bilang gini, intinya gini, Radit, yang kamu bangun itu rumahnya Raditya Oloan, bukan rumah saya. Wow. Gitu. Kenapa? Karena orang tua saya menerima saya unconditional. Tapi saya tidak menerima Joanna unconditional pada saat-saat itu. Akhirnya Tuhan ingetin lagi bagaimana papa menerima kamu, bagaimana Tuhan menerima kamu, dan sebagainya harusnya kamu terapkan kepada istrimu. Dan akhirnya di situ saya mulai terjadilah pembaharuan yang membuat saya selalu membagikan cinta Tuhan sampai hari ini. Wow. Jadi kami terpisah 8 bulan ya. Sebenarnya sekarang kalau dipikir-pikir itu ya ampun apa sih yang ada di pikiran aku gitu. Karena memang seingat aku perasaannya seakan-akan benar-benar real gitu loh. Kayak I really feel Radit tuh bukan yang dari Tuhan tuh laki-laki ini gitu. Dan itu sampai sempat kegap sama Radit, terus nangis-nangisan gitu kan, kalau aktris kan sok-sok nangis, abis itu tapi ngelakuin lagi pergi lagi dari rumah, sampai akhirnya suatu malam itu aku inget banget lagi malam-malam lagi menuju pulang, dan aku kayak tiba-tiba mikir gitu, ini mau dikemanain ya hubungannya ya, masa iya, terus aku cerai sama Radit, terus aku menikah sama laki-laki ini, terus ulang lagi dari awal, terus nanti anak-anak gimana. Jadi aku tiba-tiba berpikir seperti itu, dan aku disadarkan bahwa ini nggak bener nih. Wow. Dan akhirnya aku dapat keberanian untuk pulang dan ngomong sama Radit, aku ngaku semuanya, dan di situ baru mulai pemulihan lah. Walaupun memang pemulihannya juga nggak mudah, karena kita kayak lagi temboknya udah rubuh nih, harus build trust lagi, untuk bisa mulai komunikasi lagi dengan baik. Tapi aku benar-benar merasa diselamatkan lah dari hubungan yang salah itu. Jadi Joanna, dan jadinya sekarang hubungan sama Radit pun jadi lebih terbuka dan lebih sadar bahwa komunikasi yang baik itu penting banget. Berarti you were having an affair gitu ya maksudnya ya selama 8 bulan itu? Yes, I was having an. Oke. Itu anak-anak sudah ada berapa orang waktu itu? 2 ya. Sudah dua anak. Yes. Oke. Dan akhirnya setelah kita baikan lagi, kita pulih, barulah kita honeymoon lagi, terus anak yang ketiga. Terus jadi anak ketiga, anak keempat. Gitu. Amazing. Sebenarnya kalau dibilang kami tuh baru merasakan pernikahan yang unconditional, real unconditional and holy itu baru di tahun 2014-15. Kami makanya saya selalu bilang sama teman-teman, ya kalau kita hamil di luar nikah dan menikah, Tuhan pasti ampuni, tapi konsekuensi ketidakdewasaan pasti kita harus sadari. Karena kami waktu menikah, waduh Tuhan selamatin, tapi ada proses di mana kan kami nggak siap. Saya secara pribadi pun belum mengenal Tuhan dengan baik, dia belum mengenal Tuhan dengan baik, jadi kita sambilan, kita menikah sambil mengenal satu sama lain lebih lagi, sambil mengenal Tuhan, sambil ada sibuk pekerjaan, and it's not easy. Right. Gitu. Ya, nah kalau berdasarkan firman Tuhan nih Radit, kan seharusnya kamu udah berhak nih menceraikan istri kamu, maksudnya udah istilahnya talak 3 gitu misalnya. Iya. Dan you can just easily move on mungkin ya, dan mungkin Joanna juga bisa move on kepada kehidupan yang lain. Tetapi apa yang dalam pikiran kamu, Radit, sehingga pada waktu ini supaya banyak orang bisa belajar, karena ada banyak orang yang kemudian naik pitam, gelap mata, nggak mau lagi gitu kan? Ya pokoknya ini udah istrinya atau suaminya karena udah selingkuh gitu kan? Bekas orang, maaf nih ya, dengan model-model yang kata-kata seperti itu nih, gitu, tanpa mengecilkan kalian, Iya, jadi sebenarnya gara-gara Tuhan itu ya, maksudnya saya sadar betul bahwa ketika kami membangun pernikahan, saya sudah berjanji di hadapan Tuhan bahwa saya menikahi kamu dalam suka dan duka, ya dalam miskin maupun kaya, dalam susah maupun senang. Nah sekarang ketika istri saya bikin saya susah, masa saya harus menceraikan hubungan saya dengan dia yang adalah saya melanggar janji saya sama Tuhan. Karena saya disadarkan waktu itu, saya menikahi Joanna itu atas izin Tuhan dan atas berkat Tuhan. Kecuali Tuhan bilang, oh Dit, saya sudah meninggalkan kalian, ya mungkin saya bisa berpikir untuk meninggalkan. Tapi Tuhan, ketika saya tidak setia pun, Tuhan tetap setia. Jadi apa yang membuat saya harus meninggalkan Joanna ketika Joanna nggak setia? Amazing. Jadi dasar saya tetap bertahan sama Joanna adalah
karena saya nggak punya opsi lain. Karena yang saya lihat cuma Kristus. Kristus selalu mengasihi saya, selalu menerima saya, selalu mengampuni saya, dan bahkan dalam momen-momen saya nggak setia, saya khawatir, saya nggak mempercayakan dia tetap setia menghadirkan firman-Nya, menghadirkan hadirat-Nya. Jadi saya pikir saya harus mencintai Joanna sebesar saya tahu saya dicintai. Amazing. Keren banget. Ya, panutan banget ya. Ya, bagaimana kemudian kalian membangun kembali kepercayaan yang pernah hancur itu? Joanna juga berubah banget ya. Saya merasa Joanna mengalami pembaharuan, dan saya juga sadar part Joanna tinggalin saya itu gak sepenuhnya salah Joanna. Waktu itu jujur ya. Jujur, Tuhan itu gak pernah mempersalahkan Joanna. Benar-benar waktu saya berdoa sama Tuhan itu deal dengan saya. Dia gak pernah bilang gini, aduh kasihan kamu Ditya, aduh istrimu memang salah. Gak pernah. Tuhan cuma bilang, ayo reach out to her again. Dia ingetin saya kisahnya Hosea Gomer, dia ingetin kisah saya dengan bapak saya dan sebagainya. Dan akhirnya kami mulai membangun komunikasi kembali. Kami mulai, tadi Joanna bilang ya, kami mulai terbuka dari emotion to emotion, heart to heart. Kami mulai membangun quality time. Kami mulai belajar love languages. Kami mulai belajar untuk ketika kita berdua, kita pacaran lagi. Dan itu mulai tuh. Perubahan signifikan di pernikahan kami adalah setelah tahun ke-8, 9, 10 gitu. Amazing. What a journey ya. Anak-anak kalian ada 4 ya, luar biasa produktif kalian. Produksi kalian luar biasa banget. Gitu. Masih apakah ada rencana untuk tambah lagi produksinya gitu gimana nih? Tidak. Di sinilah satu-satunya ketidaksepakatan kami yang kami hargai satu sama lain. Ini yang mana yang saya harus sepakat nih? Karena kan 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan akan mengizinkan terjadi. Yang mana yang saya harus sepakat ini? Tolong sepakati saya. Aduh kok, aku tuh sebenarnya aku nggak mau, tapi aku terserah Tuhan gitu. Ya aku percaya kalau Tuhan memperbolehkan ada anak lagi, pasti Tuhan juga yang akan provide. Wow, amazing. Sudah hampir sepakat kayaknya. Oke, nah anak-anak kalian pasti anak-anak yang luar biasa ya. Bisa cepat nggak dari anak yang pertama kira-kira seperti apa, kedua, ketiga, dan keempat? Karena nanti kita mau bicara khusus untuk anak yang keempat nih ya. Ya, anak pertama kami Zuriel usia 13 tahun, satu SMP. Dia orang yang sangat luar biasa. Dia orang yang akademis. Dia mengubah hidup kami sejujurnya. Dan anak kami kedua usia 10 tahun, dia orang yang sangat mirip, anak yang sangat mirip dengan saya, keusilannya, emosinya, kelabilan, ketidakstabilan emosinya, tapi dia orang sangat romantis. Saya kedua very romantic and very sensitive kepada hadirat Tuhan ya. Lalu anak kami yang ketiga itu Zoe, dia 5 tahun dan berhubung dia anak perempuan pertama, jadi dia kayaknya sadar bahwa dia tuh ratu nih di keluarga. Dia memimpin semuanya. Gitu, termasuk saya seperti kehilangan otoritas di hadapan anak saya yang perempuan. Apakah rambut panjang kamu juga karena anak perempuan kamu atau gimana? Soalnya jadi suka disisirin main Barbie biar gampang gitu maksudnya. Yang terakhir inilah yang the most unique one, ya tentu semuanya spesial. Tapi saya mengatakan bahwa anak ini yang memiliki hal yang paling unik karena Tuhan percayakan anak ini lahir dalam keadaan yang orang bilang kurang, nggak normal, atau lain atau kelainan. Orang bilang lebih parahnya lagi memiliki kecacatan, tapi justru ini yang paling menggambarkan kesempurnaan Tuhan sih. Namanya Zion ya? Ziona. Oke. Perempuan juga. Usia 3,5 tahun ya sekarang ya. 3,5 tahun. Jadi dua laki-laki lalu 2 perempuan. Amazing, ya. Makanya sudah cukup kan, udah pas tuh 2. Jangan. Iya. Nah, bisa cerita nggak tentang kondisi Ziona ini? Ziona Eden itu terlahir dengan kelainan genetik namanya campomelic dysplasia. Waktu aku masih hamil dengan Ziona, sama sekali nggak ada kekhawatiran apa-apa ya di USG, dan selama kehamilan tuh nggak ada apa-apa. Tapi ternyata waktu Ziona lahir, pertama dia nggak nangis. Lalu kedua, kaki kirinya juga bengkok ke dalam, namanya clubfoot, itu nama kondisinya. Dan itu aja di awal-awal Ziona baru lahir itu udah lumayan udah kayak tamparan buat aku dan Radit, karena kita bener-bener merasa ya ampun, jujur
intimidasi mulai masuk, kita langsung mikir yang enggak, ini aku dosa apa dulu kok sekarang anaknya seperti ini gitu. Banyak banget kondisi Ziona yang mengkhawatirkan, bahkan sampai usianya 2 hari di rumah sakit tempat aku melahirkan itu mereka angkat tangan, mereka nggak bisa handle case-nya Ziona, sehingga dia harus dipindahin ke rumah sakit lain yang peralatannya lebih canggih. Wow. Dan akhirnya malam-malam itu kita sibuk nyariin rumah sakit mana nih, aduh belum lagi biayanya kan, biaya masuk NICU itu puluhan juta. Wow. Kita bingung dan harus berpisah rumah sakit, anak bayi masih 2 hari, naik ambulans nih, ya ampun. Nangis, benar-benar nangis sama Radit. Awal-awalnya sih nggak nangis ya, Dit, ya kita merasa nggak boleh khawatir, percaya Tuhan, tapi ngelihat fakta yang terjadi kita sangat mempertanyakan nih, maksud Tuhan apa sih kok seperti ini gitu. Dan akhirnya salah satu momen yang aku inget banget yang menguatkan kita sampai saat ini adalah, jadi waktu malam-malam itu mau berpisah rumah sakit, aku sama Radit benar-benar ngobrol di lorong rumah sakit dan kita menyelaraskan pikiran kita sama apa yang Tuhan mau gitu. Kita percaya bahwa Ziona ini memang I think there's something wrong, tapi aku percaya Ziona itu Tuhan yang kasih buat kita. Ziona itu berkat Tuhan, yang nyiptain Ziona bukan Joanna dan Radit, tapi Tuhan yang menghembuskan nafasnya dan dipilihlah kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi aku percaya God is good. Walaupun ini semua seperti ini, tapi aku percaya Tuhan tetap baik gitu. Dan itu memulai perjalanan baru bersama Tuhan di situ, nemenin Ziona segala macam tes hormon, tes tulang, semuanya dites waktu masuk ke rumah sakit yang baru itu. Banyak kondisi yang ketahuan seperti ada lubang di jantung, lalu ada kelainan pendengaran, severe hearing loss, lalu ada kelainan di bentuk mukanya sehingga dia kalau nyusuin tuh nggak bisa bagus gitu, dagunya kecil, terus juga ada bagian tulang belakang yang kecil, so many things yang menurut dunia bisa dibilang itu bad report. Tapi aku bersyukur banget malam itu aku sama Radit sebagai orang tua sepakat sama Tuhan. Jadi membuat everything walaupun tidak smooth perjalanannya, tapi kita bisa punya pegangan gitu. Kita percaya Tuhan lagi mau buat sesuatu. Yes. Dan ya akhirnya betul, di umur dia bikin sesuatu. Benar, dia bikin sesuatu. Jadi Cici, waktu itu aku inget banget waktu aku lagi hamil Ziona, aku pernah berdoa sama Tuhan, lagi bikin resolusi tahun baru. Aku bilang, Lord, I want to experience you more. Wow. Gimana tuh doanya? Wow. Dan lewat kelahiran Ziona, aku benar-benar mengalami Tuhan. Aku mengalami mujizat Tuhan, aku mengalami pertolongan Tuhan, aku mengalami masuk lembah kekalaman, tapi dipegang tangannya sama Tuhan. Wow. Jadi ya kira-kira itulah mengenai Ziona. Nah kalau secara medis, padahal dokter sudah bilang Ziona itu biasanya kalau anak-anak dengan kelainan seperti itu tidak bisa bertahan hidup lebih dari berapa lama? 3-4 newborn, biasanya newborn mereka meninggal. Oke, tapi Ziona hari ini sudah berusia? Hampir 4 tahun. Wow. Amazing. Kita banyak mengalami mujizat Ziona, jadi waktu umur 5 bulan lubang di jantungnya menutup secara sempurna. Wow. Puji Tuhan, terus kelainan pendengarannya juga yang tadinya severe jadi moderate, berkurang. Dan tulang belakangnya yang tadinya ada sesuatu yang kecil tapi di CT scan yang berikutnya tiba-tiba udah nggak ada, udah normal lagi, sampai dokternya bilang keren. Foto kayaknya dulu nih. Wow. Itu amazing Tuhan ini. Iya, dahsyat Tuhan. Boleh diceritakan nggak Radit nih terutama ya, karena sebagai ayah, you are imam dalam keluarga, apa yang kamu lakukan setiap hari kepada Ziona? Ya, awal-awal memang waktu saya sama Ziona lebih banyak diambil oleh Joanna ya. Tapi hari itu saya udah memutuskan sama Joanna bahwa anak ini justru anak berkat yang langka ya. Jadi itu kenapa saya memusatkan perhatian untuk dia, dengan kata lain butuh biaya, lalu butuh perhatian. Jadi ketika istri saya tidak bisa menghandle yang lain, ya saya bagi tugas. Jadi saya tidak perhatikan Ziona bukan karena saya tidak mau, tapi saya tahu saya nggak terlalu banyak ngerti dan Joanna memang lagi harus fokus gitu ya. Jadi karena Joanna fokus sama Ziona, ya saya harus sama Zoe, sama si Zuzu, sama Zera. Ya belum dengan
treatment yang ada ya. Kadang-kadang kalau Joanna nggak bisa, dia ada acara ya saya harus temenin ke rumah sakit terapi, dan terapi itu seminggu 3 kali ya. Jadi rutin sampai hari ini masih terapi. Jadi itu sih, saya memang dalam keadaan itu sebagai seorang suami pasti biaya. Ya biaya itu terpikirkan sekali. Tapi memang saya sama Joanna, puji Tuhan, sudah bersepakat hati untuk bekerja sama ya. Jadi kami tidak ada saling memaksa siapa yang menghasilkan uang. Bahkan karena saya di area pelayanan waktu itu, jadi saya sempat tanya sama Joanna, Jo, kamu mau aku keluar dari pelayanan nggak? Aku usaha apa gitu? Dia dengan santainya, no Dit, nggak usah. Kamu lakukan apa yang Tuhan panggil kamu lakukan. Dan akhirnya ya Joanna harus membanting tulang juga. Jadi saya merasa bahwa kami ini bukan kayak suami bertanggung jawab untuk ini, istri jaga anak. Kami tuh bertukur-tukuran banget. Kami bekerja sama sebagai rekan, dan tugas saya cuman ya tadi imam. Saya pokoknya bergantung sama Tuhan. Tugas saya adalah menjadikan firman Tuhan sebagai segala-galanya, dan menjadikan Tuhan adalah tujuan bagi keluarga ini. Ya, berarti di keluarga kalian at this point of time, penyedia atau breadwinner-nya itu adalah Joanna? Yes. Wow, oke. Bisa cerita sedikit tentang karirnya Joanna ini sekarang? Iya, sebenarnya semenjak saya masuk ke pelayanan, langsung terjadi pertukaran ya. Dari tahun 2009 sampai 2015. Itu full. Benar-benar Joanna mengambil kurang lebih 80% ya. Mungkin 70 sampai 80%. Nah, tetapi memang waktu pas Ziona itu kebetulan ya Joanna lagi repot dan memang nggak bisa syuting-syuting juga, dan puji Tuhannya sih ya di situ Tuhan berkati saya dengan cara yang unik ya, yang saya pikir kalau jadi hamba Tuhan ya udahlah paling ya gitu ya, saya pikir memang saya nggak mau tujuan untuk cari duit punya plenty tapi malah Tuhan buktiin, Dit, aku ini kaya gitu. Saya nggak perlu kerja, saya bisa berkati pelayanan. Gitu. Amazing. Very proud of your faith and also the journey. Nah, pengen tahu lebih dalam tentang karirnya Joanna sekarang. Silakan Joanna. Seperti yang tadi Radit bilang ya, setelah memiliki Ziona memang full. Aku tidak terima kerjaan lagi, walaupun mungkin masih aktif di social media, tapi memang udah nggak ada syuting-syuting yang keluar lagi. Apalagi masih pandemi gini kan, jadi memang nggak mau. Cuman ya itu dia gitu, Tuhan tuh benar-benar buktiin bahwa tenang aja Joanna, Radit, pintunya nggak cuma satu, ada banyak pintu kalau Tuhan mau datengin berkat sih. Jadi kita kadang suka terkotak-kotakan, oh berarti kalau aku nggak kerja, aku nggak ada duit tuh, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Padahal God can move, and ya terserah Tuhan mau bekerjanya lewat apa gitu kan. Dan sampai sekarang amazing loh, semua pengeluaran tuh tertutupi, rumah, mobil, sekolah anak-anak, biaya terapinya Ziona itu semuanya Tuhan sediakan. Jadi ya aku benar-benar belajar bahwa ya kita jangan jangan put God in a box gitu. Iya. Berarti one of your main things itu adalah sebagai influencer di social media. Is that so? Yes. Oke, sorry nih harus pakai kacamata nih, nggak kebaca soalnya. Amazing banget. Ini 347.000 followers. What does it mean? Ini bagi orang-orang yang nggak terlalu paham nih. Kamu ada centang biru gitu, amazing banget nih, Joanna Alexandra gitu. Nice. I think my social media, jauh sebelum ada social media ya, waktu pertama kali aku melahirkan Zuriel dan memulai keluarga sama Radit, aku ingat banget dulu waktu aku hamil, aku bertobat di situ kan sama Tuhan kan, dan aku minta tolong sama Tuhan, help me, aku udah nggak tahu lagi mau ngapain. Dan Tuhan benar-benar buktiin penyertaannya dia gitu. Dia lindungi aku dari publisitas buruk. Dulu tahun 2007 memang belum ada social media, tapi ada infotainment dan segala macam. Tapi aku semacam dilindungi gitu. Sampai akhirnya waktu pertama kali aku press conference untuk film layar lebar aku, di situ ceritanya karakter aku adalah seorang cewek yang pemakai narkoba. Pokoknya karakternya jelek lah. Dan di situ
wartawannya tanya, gimana Joanna dalam memerankan film ini, apakah ada kesulitan atau ada kemiripan dengan kehidupan kamu? You don't know what you are asking gitu. Iya, dan di situ kan aku udah bertobat, jadi aku merasa, terus aku harus bohong sih ditanya seperti ini gitu kan. Dan disitulah pertama kali aku bersaksi mengenai bagaimana Tuhan merubah hidup aku. Wow. Di tengah-tengah infotainment media Indonesia nasional. Dan setelah saat itu aku merasa wow, bukan bangga, tapi aku merasa gila ya, Tuhan bisa memakai masa laluku yang buruk itu untuk memberkati banyak orang yang aku nggak sangka-sangka gitu kan. Dan semenjak hari itu aku yakin bahwa panggilanku adalah di dunia entertainment, lewat apapun, mau lewat film, mau lewat maybe social media, Instagram, aku percaya this is my platform. Jadi yang 347 follower itu aku benar-benar percaya Tuhan yang kirim mereka supaya mereka bisa melihat hidupku. Amazing. Melihat bagaimana Tuhan bekerja di hidup aku, dan itu sih yang aku mau terus motivasi aku gitu untuk berbagi kebaikan Tuhan. Keren banget. Wow, amazing ya. Keren I'm a bit speechless now. Iya. Amazing. Lihat karya Tuhan dalam hidup kalian, keren banget. Iya, mungkin sebagai penutup gini nih di segmen ini. Banyak wanita sekarang ini yang perannya kebalik ya. Nggak bisa dipungkiri, betul nggak ya? Wanita-wanita ini luar biasa banget. Kalau dikasih kesempatan mereka bisa menunjukkan keoptimalan yang luar biasa, dan bahkan beberapa laki-laki atau suami menjadi kalah gitu dalam earning money. Nah, apa yang Joanna lakukan atau mungkin Radit juga lakukan sehingga walaupun untuk nyari duitnya bertukar peran, tetapi respect, honor, and love itu tetap ada pada kehidupan kalian berdua? Ya, saya mungkin ya bangga sih sama Joanna. Mungkin karena kita sahabatan, kita pernah hancur bareng. Saya nggak pernah merasa sedikit pun, Dit, ayo dong kerja. Bahkan ada momen-momen di mana saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tidur, bangun, main game. Tapi dia nggak Really? Wow, sounds like a dream job, man. Gitu. Cuman satu hal ya, karena saya sebagai pelayan, jadi saya punya goal satu. Kalaupun saya nggak bisa menghasilkan uang banyak, saya mau menghasilkan buah yang banyak. Oh, denger tuh. Gitu. Jadi jangan denger yang tadi main gamenya ya. Oke. Berbuah yang banyak. Iya, oke. Kalau saya merasa nggak tahu deh, mungkin Joanna bisa ceritain. Iya, dari sisi Joanna, gimana kamu meskipun kamu bawa uang hasil lebih banyak daripada suami kamu, tapi tetap bisa menghormati suami kamu dan nggak bikin dia jadi keset, istilahnya gitu. Jujur sih mungkin sekali-sekali dulu pernah ya berpikir ya uang aku baru turun honornya nih udah langsung habis buat bayar ini bayar itu kan. Cuman kembali lagi aku merasa sama Radit tuh kayak udah partneran gitu loh. Jadi aku merasa oke, memang Radit sering dia tanya, Jo kamu gak apa-apa Jo, aku belum bisa ini. Dia beberapa kali sering nanya kayak gitu, dan aku yakin ya gak apa-apa karena aku percaya our family itu ya keluarga kita, bukan keluarga aku doang, tapi keluarga aku dan Radit. So what I'm doing, aku bukan untuk diri aku, tapi buat keluarga aku gitu. Wow. Tapi kalau satu lagi nggak mau dia. Oh iya dong. Iya. So in that, I think I can agree with Joanna. Gue ambil sisi Joanna deh. Gimana? Ya, jangan punya anak lagi dah. Karena kasihan dia loh. Loh kan sekarang udah Radit yang itu. There will be mouth to feed, man. Iyalah, 4 anak cukup, 2 cowok, 2 cewek. I support you, Joanna. Sekarang waktunya Joanna kerja lagi, ya Jo. Makanya udah ngecat rambut kan ya, untuk peran menjadi Putri Duyung. Iya, oke, good. Well, it's amazing. Ya, kita dengar jawaban doa dulu ya, nanti kita lanjut ya. Ntar kita lanjut lagi. Pemirsa, doa yang sudah terjawab dari seorang bapak. Shalom semuanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah menjawab doa dan pergumulan saya. Mertua saya sudah 6 bulan membawa istri dan anak saya ke rumahnya karena saya sempat dirumahkan. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya boleh kembali bersama keluarga saya dan bahkan saya mendapatkan pekerjaan baru. Puji Tuhan. Masih adakah di antara Bapak Ibu yang perlu bantuan doa? Teman-teman sekalian, boleh hubungi kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca ya, atau melalui email ke doa@anugerah.net.
tim konseling kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami, kita akan kembali lagi dalam Good News program. Nilainya nggak terlalu besar, tetapi kalau nggak ada kematian, kalau nggak ada harga dibayar, hutang nggak bakal lunas. Ya. Open your eyes, here our good news for you. Good news for you. Pemirsa, bagaimana? Anda menikmati tidak untuk menyaksikan episode Unconditional Love ini? Ya. Kalau iya, boleh chat di kolom komentar ya. Langsung kembali kepada narasumber kita. Radit dan juga Joanna, ini udah segmen terakhir kita. Nah, mau minta sama kalian untuk memberikan sedikit kata-kata dorongan gitu ya kepada pemirsa sekalian. Terutama tentang unconditional love ini di zaman dimana sekarang kita hidup. Silakan. Ya, saya ingin menguatkan semua teman-teman yang sedang memiliki keluarga ataupun sahabat yang mungkin sedang terhilang seperti saya dulu. Saya membayangkan hari itu kalau saya tidak dipandang baik oleh orang tua saya, mungkin saya nggak akan bisa bersaksi hari ini. Tapi kalau saudara bisa lihat, saya yang dulu sama saya yang sekarang adalah orang yang sama. Tetapi dengan kasih yang luar biasa, kasih itu justru mengubahkan hidup saya. Sehingga saya bisa menata kehidupan jauh lebih baik lagi. Saya percaya banget bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak layak untuk diberikan kasih. Begitu juga dengan saudara semua hari ini. Sadarilah bahwa Tuhan mencintai saudara tanpa syarat. Jadi datang sama Tuhan dengan keadaan apapun, seburuk apapun, Tuhan terima. Dan gak hanya dia terima, dia akan ubahkan hidup saudara untuk menjadi instrumen kerajaannya. Amin. Yes, Ya. kalau buat aku, kayaknya aku percaya banget bahwa seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun, separah apapun struggle yang mungkin kita lagi alamin sekarang, kuasa Tuhan jauh lebih besar dari itu. Unconditional love-nya Tuhan tuh mampu mampu cater to our needs gitu. Jadi jangan pikir, kayaknya dosaku terlalu parah nih, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan menyayangi aku, kayaknya aku nggak layak menerima kasih Tuhan. No, aku ngalamin banget unconditional love-nya Tuhan, dan aku percaya teman-teman yang nonton Good News ini juga pasti akan mengalami unconditional love-nya Tuhan, dan setelah kita mengalami, kita pun bisa membagikan unconditional love itu ke keluarga dan ke teman-teman juga. Oke, Amin. amazing, so Thank blessed. you so What a much. privilege untuk kami bisa host kalian di Good News program. Hopefully soon from now kita bisa ketemuan kopi darat ya. Kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan, bisa saling mendoakan nanti ya. Oke, Amin, puji thank you Tuhan. banget, Ya, thank you. jangan off dulu ya. Saya mau bahas satu firman Tuhan sebentar. Terima kasih. Yuk. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 18 dan 19. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu nih ya bahwa setiap orang pasti punya latar belakang. Latar belakang kita ada yang dari latar belakang yang baik atau bahkan dari latar belakang yang buruk. Nah, kalau latar belakang yang baik, kita tentunya nggak boleh memandang rendah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa. Atau bahkan punya kecenderungan gini nih. Kadang-kadang ada orang-orang di gereja yang terintimidasi. Wah, kalau melihat orang-orang yang udah jatuh dalam dosa, hidup dalam kemurtatan, kemudian mereka dipulihkan oleh Tuhan, kayaknya cool, keren banget. Itu adalah tipuan daripada iblis. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis, tetapi percaya kepada apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Di dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai dengan 19, firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19 ini menarik banget. Firman Tuhan berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi belajar dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, dari dua kehidupan yang luar biasa, ya, kehancuran yang luar biasa, yang bahkan oleh kebanyakan orang pun kita akan rendahi gitu. Wow, luar biasa banget gitu ya. Tetapi at the same time kita dapat melihat bagaimana satu hasil end result daripada unconditional love yang Tuhan
Yesus sudah buat kerjakan gitu ya. Dan ini terjadi tidak lain tidak bukan karena kasih, karena cinta gitu ya. Cinta itu memang buta gitu loh ya. Kalau Tuhan itu enggak buta, maaf ya, dalam tanda kutip, kalau Tuhan tuh enggak buta matanya, dia enggak bakal gitu mati buat kita. Apa sih yang dia dapat gitu loh. Apa sih yang dia dapat? Tetapi bahkan kitab Roma mengatakan pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih nyinyir mendengarkan kata-kata gereja. Saya juga dulu nyinyir banget gitu. Mau diajak ke gereja, mau ke persetujuan doa. Enggak deh, kayaknya anti banget dengan orang-orang yang model kayak gitu. Bahkan saya membuat satu konklusi dulu ya. Waktu saya masih kecil diajak ke gereja oleh nenek saya. Diajak naik kayak angkot gitu ya. Semua teman-temannya baunya sama gitu. Bau Alkitab. Jadi menurut saya bawa Alkitab tuh gak enak banget gitu. Saya langsung terkondisikan berpikir ke sana. Jadi saya mempunyai satu antipati yang sangat negatif banget terhadap orang Kristen. Tetapi firman Tuhan ini bukan tentang bukunya Alkitab itu. Bukan tentang gereja, di mana kita bergereja, ada kursinya, ada pendetanya, ada puji-pujiannya. Bukan itu esensinya, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib. Apa yang dia sudah lakukan di kayu salib dan hari-hari ini. Sebentar lagi kita merayakan Paskah nih. Dan Paskah bukan tentang celebration seperti Natal memang. Bukan tentang seperti festival-festival lainnya yang megah dan besar. Seringkali tersembunyikan dan nilainya gak terlalu besar. Tetapi kalau gak ada kematian, kalau gak ada harga dibayar, hutang gak bakal lunas. Ya. Nah teman-teman sekalian, pemirsa yang baik. Tahukah kamu bahwa hutang kita ini sudah terbayar lunas. Amin. Paid in full. Amin. Makanya ditulis dalam firman Tuhan, kita bisa mengasihi. Kita mengasihi ini artinya kita baru belajar proses mengasihi. Apa yang tadi saya katakan, saya bisa mengasihi istri saya, Radit bisa mengasihi istrinya, dan sebaliknya istri saya bisa mengasihi saya. Kita cuma belajar, kadang-kadang kita nyebelin. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kalau aku nggak kali ya. Sering. Berapa sering saya nyebelin dia, berapa sering kamu nyebelin orang tua kamu, berapa sering kamu nyebelin pasangan kamu. Dan pada saat itu kadang-kadang mungkin pasangan kita berpikir, udah deh gue enek gitu. That's it, no more gitu. Tetapi karena kemurahan Tuhan, because of the unconditional love of God, dia melihat bahwa ada masa depan yang luar biasa. Dan look at us, look at everybody, lihat kehidupan Radit dan juga Joanna. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. And I'm very, very proud. Walaupun saya secara pribadi gak mengenal dekat mereka. But I'm very proud. Bagaimana pasangan muda ini menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Yes. Kalau mereka bisa, maka Tuhan pun bisa pakai kalian. Amin. Bukan karena mereka bisa. Bukan karena kamu bisa. Because God can. Maka kamu berharga di mata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anda diberkati? Yuk kita berdoa apabila Anda mau dipakai Tuhan. Apabila Anda mau berpaling 180 derajat daripada kehidupan yang kamu punya. This is the time. Ini waktu yang terbaik. Besok belum tentu ada. Hari ini adalah hari yang terbaik. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Engkau lawat mereka. Mari teman-teman sekalian, apabila engkau tahu bahwa Tuhan berbicara kepada hidupmu, melalui kesaksian, melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami tanyakan tadi. God is speaking to you. Tuhan berbicara melalui kamu, melalui kami. Tuhan mengasihi kamu lebih daripada hidup. And I want to bless you. Biarlah kasih Tuhan ada pada kehidupan kamu sekarang. Dan ini kasih Tuhan itu yang akan membuat kamu sadar. Membuat kamu berbalik arah. Aku melepaskan berkat kemurahan. Dalam nama Yesus. Engkau terima sekarang. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, Tuhan aku terima kasih-Mu. Aku bertobat. Aku mengakui Engkau sebagai Raja dalam hidupku. Aku mau berpaling Tuhan. Ampuni aku. Katakan aku bertobat. Dalam nama Yesus. Terima pemirsa. Engkau adalah anak Raja. Engkau adalah anak Tuhan. Dan Engkau biji matanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan engkau dijamah oleh kasih-Nya Tuhan. Engkau katakan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan pemirsa, satu kebersamaan yang luar biasa hari ini. Kami percaya Anda diberkati, sama seperti kami juga diberkati oleh kesaksian kedua orang narasumber kita. Kita akan jumpa lagi di pekan yang akan datang, di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama.
Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Daniel Hendrata. Jangan lupa apabila Anda sudah diberkati dengan episode ini dan Anda kira ada banyak orang yang bisa juga diberkati, yuk bantu kami share ulang. Ini akan menjadi berkat buat kami juga, dan juga jangan lupa untuk subscribe di channel kami YouTube Anugerah Ministries. So we'll see you next time in the next broadcast. God bless you. God bless you. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami, sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami, yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet, dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.